berdasarkan penilaian dalam lomba membuat kreasi frame foto yang diadakan oleh Kombikit, maka dengan ini Dewan Juri telah memutuskan bahwa pemenang frame foto kontes Kombikit adalah karya Kairos A. Susanto. Awalnya kami mengikuti lomba untuk Kombikit ini sebetulnya bukan dari hadiah ya, karena saya berpikir pasti saingannya itu juga banyak dari seluruh Indonesia. Tapi kami juga ingin memberikan motivasi pada anak-anak untuk menjadi anak yang lebih kreatif, mencoba hal-hal yang baru dan berkompetisi. Saya ingin anak kreatif karena menurut saya tuh di dunia kerja sekarang yang diperlukan tuh adalah kreativitas ya, daripada hanya sekedar kepandaian. Karena di saat kita terjun ke dunia kerja itu yang lebih menonjol adalah dia yang bisa memanfaatkan segala sesuatunya dengan lebih kreatif. Menurut kami rasa percaya diri itu cukup penting untuk kedepannya itu mereka harus berani tampil di depan umum. Kami berdua kadang-kadang memposisikan diri sebagai teman, karena kalau dengan memposisikan diri sebagai teman, mereka lebih terbuka untuk menceritakan apa yang mereka alami di sekolah atau di lingkungan sekitar rumah. Kami menggali keterbukaan mereka dengan pertama-tama ya dengan bercerita-cerita, menceritakan seperti dulu waktu kami kecil gimana gitu ya. Jadi mereka juga akhirnya terpancing untuk menceritakan apa yang mereka alami. Kadang-kadang mungkin ada yang sama atau yang menurut mereka kok mirip gitu dengan kejadian yang mereka alami. Saya menggunakan cara itu berdasarkan sering membaca buku dan konsultasi psikolog atau juga dari pengalaman teman-teman saya. Terus terang untuk dari keluarga asal saya sih kurang ada komunikasi ya. Makanya saya sering merasa bahwa hal itu perlu dibina dari sekarang, karena saya nggak mau nanti anak saya seperti saat-saat saya dulu. Karena dengan adanya komunikasi kita jadi saling mengetahui ya apa keinginan orang tua dan keinginan anak, jadi bisa mendiskusikannya. Saya dan suami saya mengajarkan kejujuran untuk anak-anak saya itu mulai dari kecil. Contoh awal dari buku-buku bacaan atau film-film anak-anak, dan kita menjelaskan. Selanjutnya kita memberikan contoh. Jadi kalau misalnya ada anak saya yang berbuat salah, terus dia merasa ketakutan atau nggak mau mengaku, nah kita ajarkan untuk berani mengakui dan bahwa itu adalah kesalahan dia. Kadang-kadang kita juga memberikan semacam hukuman. Contoh hukumannya ya mungkin dilarang melakukan hal-hal yang dia sukai selama beberapa waktu. Cuman kadang-kadang kita juga harus tega, karena dengan begitu dia bisa mengurangi untuk berbuat kesalahan yang sama. Kalau anak saya membuat prestasi, kami semua bangga gitu ya. Tapi kami juga mengajarkan bahwa prestasi yang dia dapat itu tidak berarti harus membuat mereka merasa lebih dari orang lain. Karena prestasi itu harusnya membuat mereka lebih percaya diri, tapi bukan untuk menjadi sombong. Menurut kami sangat penting ya untuk mulai dari kecil itu diajarkan kemandirian, karena kita memandang untuk masa depannya nanti itu dia harus berani berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Kalau dari contoh awalnya sih mungkin dari mulai umur 5 tahun ya, dia harus bisa mandi sendiri, terus memakai baju dan sepatu sendiri tanpa dibantu. Kalau mulai sekarang juga saat mengantar ke sekolah, saya nggak pernah membiarkan dia tuh untuk turun diantar, tapi turun dari mobil dia harus berjalan sendiri ke dalam sekolahnya. Untuk pergaulan dengan teman-temannya, kami berusaha agar anak-anak kami itu lebih bisa bertoleransi dan lebih supel ya. Kami mengajarkan mereka untuk tidak memilih-milih teman berdasarkan seperti antara kondisi, misalnya kondisi kekurangan atau berlebih gitu ya, tapi lebih ke karakter mereka. Kadang-kadang ada juga anak yang memang benar-benar tuh kalau bisa dibilang itu mengganggu banget ya, mengganggu sekali, itu lebih baik dijauhin. Tapi kalau misalnya hanya sekedar nakal seperti anak biasa, yaitu nggak perlu sampai dijauhin, tapi kita harus bisa menasihati mereka. Lumayan.
Enggak. Arsitek. Brandon ternyata orangnya baik.